Kabut tipis menyelimuti desa Fengluo pagi itu. Xu Jianyu duduk di tepi dermaga kayu tua. Matanya kosong menatap permukaan laut yang tenang. Angin laut membawa aroma asin, namun entah mengapa ia merasa gelisah. Sudah seminggu berturut-turut mimpi aneh menghantuinya. Mimpi tentang langit merah darah, gunung runtuh, dan lautan yang terbakar. Jianyu! Suara serak memanggil dari kejauhan. Qironghua, guru tua yang membesarkannya, berjalan tertatih membawa sekeranjang ikan. Hari ini kau pergi ke pasar kota, ya? Ambilkan garam dan obat untuk kakimu. Jianyu berdiri, menerima keranjang itu tanpa banyak bicara. Qironghua tersenyum samar, menepuk bahunya. Kau selalu diam, anak ini. Jangan terlalu memendam perasaan. Dunia luar tak seindah yang kau kira. Tapi, terkadang diam justru yang menyelamatkanmu. Kata-kata itu menggelitik sesuatu di dada Jianyu. Ia ingin bertanya apa maksudnya, tapi tak sempat. Dari arah bukit, suara derap kuda menggema. Debu berterbangan. Beberapa penunggang kuda dengan baju perang merah menyala turun, membawa bendera dengan simbol api. Wajah-wajah mereka angkuh. Pemimpin mereka, pria berambut merah panjang dan sorot mata sombong, menatap ke arah dermaga. Inilah desa kumuh itu? Qironghua menegang. Klan api lautan, bisiknya. Pemimpin itu turun dari kuda, berjalan ke arah mereka. Kami mencari seorang anak bernama Xu Jianyu. Jianyu tersentak. Aku, kenapa mencariku? Pria itu tertawa kecil. Katanya kau anak tanpa orang tua, tapi memiliki darah yang berbeda. Pemilik darah seperti itu tak pantas hidup di desa kecil. Kau akan ikut kami, atau kami bakar desa ini. Desa Fengluo gemetar. Orang-orang bersembunyi di balik pintu rumah mereka. Qironghua berdiri di depan Jianyu, tubuh tuanya gemetar tapi teguh. Dia tak pergi kemana-mana. Pergilah dari sini. Tawa pemimpin itu berubah menjadi dingin. Orang tua bodoh. Ia mengayunkan tangannya. Api biru muncul di telapak tangannya, membentuk bola raksasa. Tanpa ragu, ia melemparkannya ke arah rumah-rumah desa. Ledakan mengguncang udara. Jeritan memenuhi telinga Jianyu. Api menjalar cepat, memakan kayu-kayu rapuh. Qironghua berusaha menahan bola api kedua dengan teknik penghalang sederhana. Tapi tubuh tuanya terpental. Darah muncrat dari mulutnya. Guru! Jianyu berlari menghampiri, memangku tubuh Qironghua yang sekarat. Mata tua itu memandangnya, penuh penyesalan. Jianyu, maafkan aku tak sempat memberitahumu tentang dirimu yang sesungguhnya. Kata-kata itu putus di tengah napas terakhir. Sesuatu di dalam dada Jianyu retak. Napasnya berat, pandangannya merah. Suara asing berbisik di kepalanya. Suara dalam, berat, dan menyeramkan. Marahlah, lepaskan. Mereka pantas terbakar. Jianyu menutup matanya, dan ketika membukanya kembali, seluruh laut di belakang dermaga bergejolak. Ombak tinggi mengguncang, namun anehnya, permukaannya mulai berwarna merah dan panas. Pemimpin klan itu mundur setapak. Apa-apaan ini? Jianyu berdiri perlahan, tubuhnya bergetar, udara di sekitarnya mendesis seperti logam panas. Kau membunuh satu-satunya orang yang kumiliki. Api muncul dari air laut, membentuk pilar-pilar raksasa yang menjilat langit. Panas yang menyengat membuat pasir di pantai meleleh. Kuda-kuda prajurit menjerit ketakutan, beberapa langsung mati terbakar. Dalam satu teriakan penuh amarah, seluruh lautan di sekitar desa Fengluo terbakar. Api menyelimuti kapal-kapal, menghancurkan tebing karang, dan menelan pasukan klan api lautan dalam sekejap. Jeritan mereka tak lagi terdengar. Ketika semua selesai, Jianyu berdiri di tengah dermaga yang hangus. Matanya kembali normal, dan ia melihat pemandangan mengerikan. Desa hancur, laut terbakar menjadi abu, dan tubuh Qironghua yang dingin di pelukannya. Ia terjatuh berlutut, tangannya bergetar. Apa yang kulakukan? Namun, jauh di dasar bumi, suara gelap itu tertawa pelan. Bagus, sangat bagus. Sebentar lagi aku akan bebas. Langit di atas desa Fengluo berubah merah. Asap hitam masih membumbung dari puing-puing desa Fengluo. Angin laut membawa bau daging terbakar, menyengat hidung siapapun yang mendekat. Xu Jianyu berdiri terpaku, kakinya berat seolah terikat oleh rasa bersalah.
Tubuh Qi Ronghua terbaring kaku di pelukannya. Wajah tua itu damai, seakan tak merasakan penderitaan terakhirnya. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Jian Yu menoleh, melihat beberapa orang asing dengan jubah gelap datang dari hutan. Di dada jubah mereka tertera simbol angin berputar. Pemimpin mereka, pria berwajah pucat dengan mata setajam bilah pisau, menatap pemandangan kehancuran itu tanpa emosi. Seperti yang kuduga, ujarnya datar. Kutukan Tian Shuoye bangkit kembali. Jian Yu berdiri, waspada. Siapa kalian? Pria itu tersenyum tipis. Kami adalah sekte langit angin. Dan kau, bocah, adalah kunci kebebasan bagi dunia atau kehancurannya. Sebelum Jian Yu sempat bereaksi, salah satu anggota mereka mengangkat tangan. Angin kencang berputar membentuk bilah tajam. Jian Yu melompat mundur, tapi bilah angin menghancurkan tanah di tempat ia berdiri tadi. Bawa dia hidup-hidup, perintah pemimpin itu. Jika melawan, potong kakinya. Jian Yu berlari. Tanpa tujuan, ia hanya tahu bahwa ia harus pergi dari tempat itu. Tubuhnya masih terasa lemah setelah ledakan amarah tadi. Pohon-pohon di hutan menerpa wajahnya saat ia berlari. Di belakang, suara siulan angin mematikan mengikuti. Tiba-tiba, suara lain bergema dalam pikirannya. Suara yang sama seperti saat amarahnya meledak. Biarkan aku membantumu, biarkan aku keluar. Diam. Jian Yu menggertakkan gigi, terus berlari. Tapi ia tahu, jika ia tak melakukan sesuatu, ia akan mati. Di tepi tebing hutan, ia terpojok. Di bawahnya, jurang dalam dengan sungai deras berputar. Pemimpin sekte langit angin mendekat, rambutnya berkibar oleh angin yang ia kendalikan. Lompat, bisik suara asing di kepala Jian Yu, atau kau akan dipotong hidup-hidup. Jian Yu menatap mereka, lalu menatap jurang. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan menjatuhkan dirinya ke dalam kegelapan. Tubuhnya menghantam air deras, dunia menjadi kabur. Saat ia membuka mata, malam telah turun. Ia terdampar di tepi sungai, tubuhnya lemah dan luka-luka. Di seberang sungai, cahaya obor terlihat. Rombongan berbaju putih dengan simbol bunga plum. Salah satu dari mereka, seorang gadis muda dengan rambut hitam panjang dan mata teduh, melihatnya. Seorang penyintas, gumamnya, ia memberi isyarat pada dua pengikutnya. Bawa dia, tapi hati-hati, aku merasakan sesuatu yang berbahaya darinya. Shu Jian Yu pingsan, tak mendengar kata-kata itu. Di tempat lain, jauh di dalam istana api lautan, Han Zhenluo mendengar kabar tentang kehancuran desa Fengluo. Ia tersenyum miring. Menarik, jadi bocah itu yang membunuh pasukanku? Aku akan menemukannya. Aku ingin melihat sendiri seberapa besar amarah yang bisa menghancurkan lautan. Dan di bawah tanah, di ruang yang tak pernah tersentuh cahaya, Tian Shuoye tertawa semakin keras. Dunia, bersiaplah. Waktu kalian hampir habis. Langit malam, Xuanji tampak lebih merah dari biasanya. Shu Jian Yu terbangun dengan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Langit-langit, kayu berukir bunga plum menyambut pandangannya. Bau obat herbal memenuhi udara. Ia mencoba bangkit, namun rasa nyeri di bahu dan perutnya membuatnya meringis. Jangan banyak bergerak, kau baru saja lolos dari kematian. Suaranya lembut tapi tegas. Jian Yu menoleh dan melihat seorang gadis duduk di kursi dekat ranjangnya. Rambut hitam panjangnya diikat pita biru, mata hitamnya berkilau tenang, namun ada kesan tajam tersembunyi di balik tatapan itu. Siapa kau? Suara Jian Yu serak. Namaku Lian Qiyue, jawabnya datar. Kami menemukanmu di tepi sungai, setengah mati. Ini adalah markas cabang lembah jiwa. Kau beruntung kami yang menemukannya, bukan pemburu dari sekte langit angin. Jian Yu terdiam, mencoba mencerna situasi. Kenapa? Kau menolongku. Lian Qiyue tersenyum samar, namun anehnya senyuman itu terasa dingin. Karena aku tertarik padamu. Jarang ada orang yang bisa selamat dari pengejaran sekte langit angin, dan ia menatap mata Jian Yu dalam-dalam. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya bersemayam di dalam dirimu. Ucapan itu membuat Jian Yu kaku. Ia mengalihkan pandangan, teringat kejadian di desa Fengluo, api yang muncul dari laut, tubuh Qi Ronghua yang dingin, dan suara mengerikan yang terus berbisik di kepalanya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang pria berusia paruh baya masuk, mengenakan jubah putih dengan simbol bunga plum. Qiyue, panggilnya. Pemimpin agung ingin bertemu dengannya. Sekarang,
Ciyue berdiri, memberi isyarat pada Jianyu. Ayo. Dengan tubuh lemah, Jianyu mengikuti mereka melalui lorong panjang berhias lentera. Lorong itu sunyi, terlalu sunyi. Mereka tiba di sebuah aula luas, dipenuhi patung-patung batu wajah tanpa ekspresi. Di ujung aula, seorang wanita tua duduk di atas kursi tinggi. Matanya buta, namun tatapannya seolah menembus jiwa. Jadi, kaulah anak yang membuat laut terbakar. Suara wanita tua itu serak, namun penuh wibawa. Namaku Hua Meiyin, pemimpin lembah jiwa. Jianyu menunduk ragu. Aku tidak bermaksud, aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Hua Meiyin tersenyum samar. Tidak ada yang tidak sengaja, anak muda. Kekuatan seperti milikmu pasti datang dengan tujuan. Ia lalu menepuk sandaran kursinya 3 kali. Lantai di bawah Jianyu bergetar. Tiba-tiba, rantai energi muncul dari tanah melilit tubuhnya. Jianyu terkejut, berusaha melepaskan diri, namun rantai itu terlalu kuat. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya. Hua Meiyin berdiri, meski matanya buta, langkahnya mantap mendekati Jianyu. "Kami menolongmu bukan karena kebaikan hati. Kami ingin menguji apakah kau benar-benar pembawa kehancuran yang disebut dalam ramalan kuno. Jika benar, maka lembah jiwa akan memastikan kau tidak pernah bebas berkeliaran." Jianyu menggertakkan gigi, amarah mulai mendidih. Suara dalam kepalanya kembali berbisik. "Lihat, tidak ada yang benar-benar menolongmu. Semuanya ingin mengikatmu. Lepaskan aku dan kita akan membakar tempat ini hingga rata." "Tidak!" Jianyu berusaha menahan emosinya, namun rantai energi semakin menekan tubuhnya, hampir mematahkan tulangnya. Lian Qiue menatapnya dari samping, wajahnya tanpa emosi. Namun, di balik mata teduh itu ada sedikit keraguan yang muncul, seolah ia mulai mempertanyakan perintah yang ia jalankan. Hua Meiyin mengangkat tangannya. "Buka segel di dalam dirinya. Aku ingin melihat monster itu dengan mata kepalaku sendiri." Rantai energi berpendar terang memicu sesuatu dalam tubuh Jianyu. Udara di aula bergetar, lentera-lentera padam satu persatu, dan dari dalam tubuhnya terdengar suara tawa dalam yang menggema hingga ke dinding batu. "Bagus. Kalian memanggilku, sekarang bersiaplah." Tanah mulai retak, suhu ruangan naik drastis, dan api hitam mulai merembes dari celah lantai. Lian Qiue melangkah mundur, jantungnya berdetak cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan kepada Jianyu, tetapi pada sesuatu yang jauh lebih besar di dalam dirinya. Rantai energi yang melilit Shu Jianyu mulai meleleh satu persatu, terbakar oleh api hitam yang muncul dari tubuhnya. Suhu di aula naik begitu cepat hingga patung-patung batu wajah tanpa ekspresi mulai retak. Udara terasa berat, sulit bernapas. Hua Meiyin, sang pemimpin lembah jiwa, mengerutkan alisnya. Ini kekuatan dari entitas purba. Bagaimana bisa segel di tubuhnya begitu rapuh? Api hitam membentuk pusaran di lantai. Dari dalamnya muncul siluet samar, tinggi, bertanduk, dengan mata merah menyala. Suara berat menggema di seluruh aula. Meski mulut siluet itu tak bergerak. "Kalian memanggilku, maka aku datang." Para penjaga lembah jiwa yang berjaga di sekitar aula terlempar ke dinding hanya oleh getaran suara itu. Rantai energi yang tersisa pecah berkeping-keping. Shu Jianyu terhuyung bebas, namun matanya kini sepenuhnya hitam dengan titik merah di tengahnya. Hua Meiyin mengangkat tongkat kayu hitamnya, menggambar simbol kuno di udara. "Semua anggota lembah jiwa, segel ruang ini!" teriaknya. Namun, sebelum simbol itu selesai, siluet bertanduk di belakang Jianyu menggerakkan tangannya. Api hitam menyapu seluruh dinding aula, menghancurkan simbol-simbol segel yang sudah setengah jadi. "Kalian pikir bisa mengurungku lagi? Hahaha. Tidak ada penjara yang bisa menahan kemarahan abadi." Lian Qiue berdiri terpaku. Ia ingin lari, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok Jianyu yang tampak dikuasai. Dalam kepalanya, sebuah suara lain terdengar, namun anehnya, hanya ia yang mendengarnya. "Gadis kecil, aku tahu hatimu. Kau tak percaya pada mereka, bukan? Kau benci cara mereka memerintahmu, memaksamu. Kau dan aku sama, lepaskan aku sepenuhnya, dan aku akan memberimu kekuatan melebihi semua orang di sini." Qiue membeku. "Apa? Kau bicara padaku?" Bisiknya pelan. Suara itu tertawa. "Ya, aku Tian Shuoye,
Aku melihat ketidakpuasanmu. Kau muak pada lembah jiwa, muak pada aturan mereka, muak pada semua kepura-puraan mereka yang mengatasnamakan kebaikan. Buka segel yang menahanku di tubuh bocah ini, dan kau akan bebas dari mereka selamanya. Qiyue menatap Jianyu. Pemuda itu tampak tersiksa. Tubuhnya gemetar di tengah pusaran api hitam. Ia bukan sepenuhnya sadar. Tapi jika ia melepaskan segel itu, apa yang akan terjadi? Hua Meiyin menyadari Qiyue yang diam tak bergerak. Qiyue, jangan bengong, bantu perkuat segel. Cepat. Qiyue terlonjak kaget. Ia mengangkat tangannya, membentuk jimat ilusi untuk membantu segel. Tapi di saat bersamaan, tatapannya beralih ke Jianyu yang mulai berteriak kesakitan. Berhenti, aku tidak ingin membunuh. Suara Jianyu lirih, setengah sadar. Itu menusuk hati Qiyue. Ia menggigit bibir, lalu mengubah jimat ilusi di tangannya menjadi bentuk lain, sesuatu yang justru melemahkan segel. Hua Meiyin terlambat menyadarinya. Qiyue, apa yang kau... Ledakan dahsyat mengguncang seluruh aula. Api hitam melesat ke segala arah, menghancurkan pilar-pilar batu. Langit-langit runtuh, mengubur sebagian anggota lembah jiwa. Dalam kekacauan itu, Qiyue berlari ke arah Jianyu, menarik tubuhnya yang setengah tak sadarkan diri. Bangun, kita harus pergi. Mata Jianyu perlahan kembali normal, meski tubuhnya lemah. Kau, kenapa? Menolongku. Qiyue tidak menjawab, hanya menariknya keluar melalui lorong samping yang mulai runtuh. Di belakang mereka, suara tawa Tian Shuoye menggema di reruntuhan. Bagus, gadis kecil, sangat bagus. Di luar, langit malam terbuka, dipenuhi cahaya merah menyala dari api hitam yang menjulang ke langit. Dunia luar kini tahu, sesuatu yang mengerikan telah bangkit dan semua mata akan tertuju pada Shu Jianyu. Langit sore di lembah Shuanyan terbakar warna oranye. Awan bergulung seolah berusaha melarikan diri dari sesuatu yang hendak turun ke bumi. Jianyu berdiri di tebing paling tinggi, tubuhnya bergetar hebat, napasnya membara seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang hendak meledak. Sejak pertemuan dengan Yun Feixian yang penuh teka-teki, Jianyu merasakan kekuatan aneh di nadinya. Api hitam muncul tanpa kendali, membakar udara di sekelilingnya. Bahkan bebatuan retak hanya karena dentuman jantungnya. Qiyue berlari menghampiri, wajahnya pucat. Jianyu, berhenti. Kalau kau terus memaksakan dirimu, kau akan kehilangan kendali. Namun Jianyu menggertakkan gigi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Sesuatu berusaha keluar dari dalam diriku. Suaranya serak, bergema ganda, seperti ada makhluk lain berbicara bersama dirinya. Dari dalam tubuhnya, suara Tian Shuoye menggema, dingin dan menekan. Inilah warisanmu, Jianyu. Jangan melawan. Kau adalah aku dan aku adalah kau. Biarkan dunia tahu arti sebenarnya dari murka. Lembah Shuanyan bergetar. Burung-burung berjatuhan mati, sungai mendidih, pepohonan berubah menjadi abu. Penduduk desa di kaki gunung mulai panik menyaksikan api hitam menjalar menuruni tebing. Xue Lian yang sejak awal mengikuti mereka, akhirnya muncul. Tombak runa, ungunya bergetar, mengeluarkan suara petir. Aku tahu ini akan terjadi. Jianyu, kau bukan hanya manusia, kau adalah wadah. Dan tugasku adalah memastikan wadah itu tidak menghancurkan dunia. Jianyu menoleh, matanya sudah setengah hitam. Kau ingin membunuhku? Jika itu yang dibutuhkan, jawab Xue Lian dingin. Maka ya. Qiyue berdiri di antara mereka, kedua tangannya terangkat. Berhenti, Jianyu masih bisa diselamatkan. Dia bukan iblis, dia temanku. Xue Lian mengerutkan kening, ragu sejenak. Namun saat itu, Jianyu meraung, api hitam memancar dari tubuhnya, membentuk naga bayangan raksasa yang melilit langit. Suara Tian Shuoye tertawa dari balik pusaran api. Bodoh, apa kau kira persahabatan bisa menahan api neraka ini? Tanah di bawah mereka retak, terbuka seperti jurang hitam yang tak berdasar. Dari dalamnya, tangan-tangan bayangan mulai meraih, mencoba menarik segala yang hidup ke dalam kegelapan. Qiyue melompat maju, menempelkan telapak tangannya ke dada Jianyu. Cahaya perak menyembur keluar, berusaha menahan api hitam. Jianyu, ingatlah, kau pernah bilang padaku, dunia ini pantas dilindungi.
jangan biarkan dirimu hilang." Jianyu menjerit, tubuhnya terbelah antara dua kekuatan. Api hitam melawan cahaya perak, membentuk badai energi yang hampir merobek langit. Xuelian menancapkan tombaknya ke tanah, menyalurkan rune petir untuk menstabilkan ruang di sekeliling. "Kalau kau gagal, Qiyue, aku yang akan mengakhirinya. Bersiaplah." Seketika, naga bayangan melesat turun, berhadapan dengan cahaya perak Qiyue. Ledakan energi itu memecahkan lembah menjadi kawah. Langit bergemuruh, seolah dewa-dewa pun menahan napas. Jianyu berdiri di tengah pusaran, matanya terbuka penuh, satu hitam kelam, satu perak menyala. Ia berteriak dengan suara yang mengguncang bumi, "Aku bukan kau, Tian Shuoye, aku adalah Jianyu." Namun sebelum ia sepenuhnya kembali sadar, dari balik jurang bayangan muncul sosok Yun Feixian, tersenyum tipis. "Bagus sekali, murka itu akhirnya bangkit, inilah yang kutunggu." Hutan kabut menelan segala suara, hanya desiran angin dingin yang sesekali terdengar di antara pepohonan raksasa berlumut. Xu Jianyu berjalan tertatih, sebagian tubuhnya masih diperban. Di belakangnya, Lian Qiyue mengikuti dengan langkah ringan, sesekali menoleh ke belakang memastikan tak ada yang mengikuti. "Kita harus berhenti sebentar," ujar Jianyu dengan napas berat. "Aku tak bisa terus berjalan." Qiyue mengangguk, membantunya duduk di akar pohon besar. Ia membuka kantong kain kecil berisi ramuan herbal dan mulai mengganti perban di bahunya. Jianyu meringis saat cairan obat menyentuh luka bakar yang masih belum sepenuhnya pulih. "Kau seharusnya tidak menolongku waktu itu," kata Jianyu lirih. "Aku hanya membawa bencana. Desa Fengluo, lembah jiwa, semua hancur karena aku." Qiyue menghentikan gerakannya sejenak, lalu menatapnya. "Jika kau benar-benar hanya bencana, kau tidak akan berusaha menahan dirimu tadi. Kau bisa saja menghancurkan semuanya tanpa peduli, tapi kau memilih melawan dirimu sendiri. Itu alasan kenapa aku menolongmu." Jianyu terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Kata-kata Qiyue terasa aneh, seperti ada ketulusan, tapi juga sesuatu yang ia sembunyikan. Tiba-tiba, seekor burung hitam besar melintas di atas mereka, melepaskan jeritan tajam. Qiyue mendongak, wajahnya berubah serius. "Mereka menemukan kita." Suara langkah kaki berat bergema dari kejauhan, disertai dentingan logam. Dari balik kabut, muncul 6 sosok berbaju perang perak dengan lambang batu di dada mereka. Pasukan pemburu dari Gunung Batu. Pemimpin mereka, seorang pria tinggi dengan rambut perak dan wajah dingin, maju selangkah. Xu Jianyu, suaranya datar tapi tegas. "Aku Yun Feixian, penjaga sumpah Gunung Batu. Atas nama dunia, aku di sini untuk mengakhiri hidupmu sebelum kau menghancurkan segalanya." Jianyu berusaha berdiri meski tubuhnya lemah. "Aku tidak ingin melawan, tapi aku tak akan diam saja dibunuh." Yun Feixian menghunus pedang raksasanya. Bilahnya bersinar kehijauan. Kata-kata itu selalu sama dari setiap kutukan yang pernah kami bunuh. "Bersiaplah." Pertempuran pecah. Qiyue melempar jimat-jimat ilusi yang memecah pandangan pasukan Gunung Batu, sementara Jianyu mencoba bertahan dengan gerakan seadanya. Namun, Yun Feixian bergerak terlalu cepat. Dalam satu tebasan, ia menghancurkan semua ilusi Qiyue dan mendorong Jianyu hingga tersungkur. "Lemah. Kau bahkan tak pantas disebut ancaman." Ucapan itu menusuk harga diri Jianyu. Ia merasakan panas merambat dari dalam dadanya. Suara Tian Shuoye kembali berbisik, "Bunuh dia, atau kau mati. Lepaskan aku." "Tidak." Jianyu menggigit bibir, berusaha melawan dorongan itu. Tapi saat pedang Yun Feixian meluncur ke arahnya, sesuatu di dalamnya pecah. Ledakan energi gelap memancar dari tubuhnya, mendorong semua orang mundur. Api hitam meledak, menembus kabut hutan. Yun Feixian terpaksa mundur. Wajahnya untuk pertama kalinya menunjukkan keterkejutan. Jianyu berdiri dengan mata menyala merah, udara di sekitarnya bergetar. "Aku tidak ingin melawan, tapi kalian memaksa." Pilar api hitam menghantam tanah, membelah hutan. Pasukan Gunung Batu terpental, beberapa terbakar hidup-hidup. Yun Feixian menangkis serangan itu dengan pedangnya, tapi terdorong puluhan langkah ke belakang. Di tengah kekacauan itu, Qiyue menarik Jianyu yang setengah kehilangan kendali. "Cukup, kita harus pergi sekarang." Mereka melarikan diri menembus hutan, meninggalkan Yun Feixian yang menatap kobaran api hitam di kejauhan dengan mata penuh tekad. Bocah itu benar-benar pembawa kehancuran.
tapi aku akan menjadi orang yang mengakhirinya. Sementara itu, jauh di kedalaman bumi, Tian Shuoye tertawa puas. Semakin dekat, sebentar lagi kau tak akan bisa membedakan dirimu dariku, Jianyu. Langit di atas hutan kabut berwarna merah darah malam itu. Udara lembab dan bau logam berkarat menyelimuti kota Heiyin, kota bawah tanah terbesar di Xuanji. Terletak jauh di bawah pegunungan, kota ini hanya diterangi oleh lampu-lampu kristal biru dan dipenuhi suara hiruk-pikuk pasar gelap, pedagang senjata terlarang, dan pembunuh bayaran. Xu Jianyu menarik tudung jubahnya lebih rapat. Luka-luka di tubuhnya masih terasa, tapi mereka tak punya pilihan selain bersembunyi di sini. Lian Qiyue berjalan di sampingnya dengan wajah datar, seolah terbiasa dengan tempat berbahaya ini. "Kita di mana?" tanya Jianyu pelan. "Kota Heiyin," jawab Qiyue tanpa menoleh. "Tempat di mana hukum tak berlaku dan mata-mata klan besar jarang masuk karena terlalu berisiko. Jika kita ingin bertahan hidup, ini satu-satunya pilihan." Mereka berhenti di depan sebuah bangunan rendah dengan tanda berbentuk ular perak di pintunya. Qiyue mengetuk 3 kali, lalu berbicara pelan pada lubang kecil di pintu. "Aku datang mencari perlindungan dengan kode bayangan dalam kabut." Pintu terbuka memperlihatkan seorang pria gemuk dengan bekas luka di lehernya. Ia menatap Qiyue, lalu mengangguk. "Masuklah." Di dalam, ruangan remang-remang berisi meja bundar dan beberapa orang bersenjata berat. Seorang wanita berambut pendek duduk di kursi utama. Kaki disilangkan, mata tajam menilai keduanya. "Lian Qiyue," katanya, "kau berani kembali ke sini setelah apa yang kau lakukan dulu." Qiyue tetap tenang. "Aku butuh tempat aman. Kami bisa membayar." Wanita itu menyeringai. "Dengan apa? Nyawamu?" Jianyu yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Kami tidak ingin masalah, hanya butuh tempat untuk sembunyi beberapa hari." Wanita itu menatap Jianyu lama, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Aku tahu siapa kau, bocah yang membakar laut, menghancurkan lembah jiwa, dan membuat gunung batu murka. Seluruh dunia mencarimu, dan kau datang ke sarang pembunuh." Menarik, ia mencondongkan tubuh ke depan. "Namaku Xuelian, pemimpin jaringan ular perak. Kau boleh bersembunyi di sini, tapi dengan satu syarat. Bantu aku menghancurkan pasukan klan api lautan yang mencoba merebut kota ini minggu depan. Kau setuju atau mati di sini sekarang?" Jianyu terdiam. Ia benci klan api lautan, mereka yang membunuh Qi Ronghua dan menghancurkan desanya. Tapi ia tahu, setiap kali ia melepaskan amarahnya, sesuatu di dalam dirinya semakin kuat mengambil alih. "Jianyu," bisik Qiyue pelan, "jika kita tolak, kita mati sekarang. Jika kita terima, kita punya kesempatan untuk balas dendam sekaligus bertahan hidup." Jianyu menghela napas lalu menatap Xuelian. "Baik, aku akan membantu, tapi aku tidak berjanji bisa mengendalikan apa yang terjadi saat aku mulai bertarung." Xuelian tersenyum puas. "Bagus, maka mulai hari ini kota Heiyin akan menjadi bentengmu atau kuburanmu. Namun, di luar kota bawah tanah itu, Yun Feixian berdiri di tebing tinggi menatap celah masuk menuju Heiyin. Ia meletakkan telapak tangannya di tanah dan bayangan energi hijau menyebar, melacak jejak Jianyu. "Tak peduli di mana kau bersembunyi, kutukan, aku akan menemukanmu." Dan di kedalaman bumi, Tian Shuoye berbisik puas. "Ya, kumpulkan semua kebencianmu. Saat waktunya tiba, tak ada satupun dari mereka yang akan selamat." Lampu-lampu biru kota Heiyin berkilau, seakan menyambut badai yang akan datang. Kota Heiyin tak pernah sunyi, tapi malam itu hiruk-pikuknya terasa berbeda. Pasar gelap yang biasanya riuh kini sepi. Jalan-jalan sempit berlapis batu basah, dan udara berbau garam bercampur belerang, tanda bahwa sesuatu akan datang. Di markas jaringan ular perak, Xuelian berdiri di depan meja besar dengan peta kota Heiyin terbentang. "Mereka akan menyerang melalui terowongan barat," katanya. Suaranya tegas. "Pasukan klan api lautan selalu memanfaatkan jalur air bawah tanah. Kita akan pasang jebakan di sini dan di sini." Jianyu berdiri di sudut ruangan, kedua tangannya terkepal. Setiap kali mendengar nama klan api lautan, jantungnya berdetak lebih cepat, napasnya berat. Qiyue memperhatikannya dari jauh,
matanya khawatir. "Kau bisa mengendalikannya, kan?" bisiknya saat mendekat. Jianyu mengangguk, meski dalam hatinya ia tak yakin. Sejak kematian Qi Ronghua, kekuatan yang mengalir dalam darahnya semakin liar. Tiba-tiba, teriakan panik terdengar dari luar. Seorang penjaga berlari masuk, wajahnya pucat. Mereka sudah di sini." Xuelian menghunus dua belati tipis dari pinggangnya. "Semua ke posisi. Jangan biarkan mereka masuk." Ledakan besar mengguncang dinding batu kota Heiyin. Api menyembur dari terowongan bawah tanah, disusul sosok-sosok berzirah merah menyala. Pasukan klan api lautan, dipimpin oleh seorang pria tinggi berambut api, mata menyala seperti bara. "Xu Jianyu." Suara pria itu menggema, penuh kebencian. "Hari ini kau akan mati di bawah tanah ini." Jianyu melangkah maju, mata menatap tajam. "Kau yang membunuh Qi Ronghua." Pria itu tertawa dingin. "Dia hanyalah salah satu dari ratusan yang kami bakar. Kau ingin balas dendam? Mari kita lihat apakah kau sanggup bertahan." Pasukan musuh menyerbu. Ular-ular perak mekanis ciptaan jaringan ular perak melompat dari dinding, menggigit musuh dan meledak. Qi Yue menari di medan perang, pedangnya berputar seperti bayangan. Xuelian bergerak cepat, menusuk tenggorokan musuh dengan presisi mematikan. Jianyu berusaha bertarung biasa, menahan amarahnya. Tapi saat ia melihat seorang anak kecil kota Heiyin terbakar hidup-hidup oleh serangan musuh, kendalinya runtuh. "Kau membiarkan mereka mati lagi," bisik suara Tian Shuoye dalam kepalanya. "Aku tidak akan biarkan," teriak Jianyu. Tanah bergetar. Dari tubuhnya memancar energi merah pekat, panas seperti magma. Api yang tak wajar bukan hanya membakar udara, tapi membuat batu-batu meleleh. Pasukan klan api lautan berhenti sejenak, ngeri melihat api yang bahkan lebih ganas dari milik mereka. Pria berambut api itu melangkah maju, berusaha tetap tenang. Apa sebenarnya kau ini?" Jianyu menatapnya dengan mata menyala merah. "Aku, amarah yang tak bisa kau padamkan." Dengan satu langkah, tanah di bawah kota Heiyin pecah. Gelombang api hitam merah membanjiri terowongan, membakar musuh tanpa ampun. Jeritan memenuhi udara. Xuelian dan Qi Yue hanya bisa melihat, ngeri sekaligus kagum. Tapi Qi Yue sadar sesuatu. Api Jianyu bukan hanya membakar musuh, tapi juga merambat tanpa henti, mengancam menghancurkan seluruh kota Heiyin. "Jianyu, hentikan!" teriaknya. Namun Jianyu tak lagi mendengar. Di matanya hanya ada satu hal, membunuh semua yang mengingatkannya pada masa lalunya. Dan jauh di permukaan bumi, Yun Feixian merasakan ledakan energi itu. Ia menatap ke langit malam, tersenyum tipis. "Bagus, makin dekat waktunya." Sementara di kedalaman pikiran Jianyu, Tian Shuoye tertawa puas. "Lihat, mereka semua layak mati. Lepaskan semuanya." Kota Heiyin, kota tanpa matahari, kini diterangi oleh lautan api yang bisa saja menjadi kuburannya sendiri. Kota Heiyin berada di ambang kehancuran. Terowongan bawah tanah telah runtuh dan api yang diciptakan Jianyu terus meluas, menyelimuti segala yang disentuhnya. Batu mencair, udara mendesis, dan jeritan makhluk hidup perlahan lenyap digantikan oleh suara desisan api yang rakus. Qi Yue berlari menembus kobaran api yang aneh itu. Api yang bahkan tak bisa dipadamkan oleh air atau es. Setiap langkah terasa seperti menantang maut. "Jianyu, hentikan ini!" teriaknya, suaranya parau. Jianyu berdiri di tengah lautan api, tubuhnya memancarkan cahaya merah hitam, rambutnya berkibar oleh angin panas yang tak alami. Matanya kosong seperti orang yang kehilangan kesadaran diri. Di sampingnya, bayangan samar berbentuk manusia tinggi, berambut panjang berkibar. Tian Shuoye, roh kuno yang menghuni darahnya. "Dia sudah tak bisa kau selamatkan," bisik Tian Shuoye, hanya terdengar di telinga Jianyu. "Biarkan mereka semua mati. Mereka tak pernah pantas hidup." "Diam!" Jianyu berteriak, suaranya bergetar. Namun di dunia nyata, yang terdengar hanya teriakan liar penuh amarah. Qi Yue mendekat, meski kulitnya mulai melepuh karena panas. Ia menghunus pedangnya, tapi tak mengarahkannya pada Jianyu. Ia menusukkannya ke tanah. Dari pedang itu memancar aura biru dingin, menciptakan lingkaran perlindungan di sekelilingnya. "Xu Jianyu."
Qiyue berteriak, suaranya menggema, dipenuhi kekuatan spiritual. Kalau kau terus seperti ini, kau akan jadi sama seperti mereka yang membunuh Qi Ronghua. Nama itu menembus dinding kesadaran Jianyu. Tubuhnya tersentak. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan Qi Ronghua tersenyum lembut, lalu lenyap di telan api. Tidak, aku tidak mau, gumam Jianyu pelan. Tian Shuoye menggeram, wajahnya berubah bengis. Jangan dengarkan dia, kau hanya akan menderita jika kau berhenti sekarang. Jianyu memegangi kepalanya, berlutut. Api di sekelilingnya mulai beriak tak stabil, kadang mereda, kadang meledak. Qiyue mendekat sedikit lagi, meski setiap langkah hampir membuatnya runtuh. Lihat aku, Jianyu, katanya lirih. Kalau kau hilang, siapa yang akan menuntaskan dendam Qi Ronghua? Siapa yang akan menghancurkan mereka dengan cara yang tak membuatmu jadi iblis? Jianyu mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak api itu meledak, matanya tak hanya dipenuhi merah amarah. Ada setitik hitam, warna asli matanya. Ia menggertakkan gigi, berusaha menarik kembali kekuatan itu. Tapi sebelum ia berhasil, sebuah ledakan datang dari belakang. Sebilah pisau, tipis menancap di lingkaran perlindungan Qiyue, menghancurkannya. Xuelian berdiri di pintu terowongan yang baru runtuh, wajahnya dingin. Maafkan aku, katanya tanpa emosi. Aku tidak bisa membiarkan kekuatan ini hilang begitu saja. Orang yang membunuh klan api lautan dan menghancurkan kota Heiyin akan jadi kartu terkuatku. Xue Lian, Qiyue terperangah. Xue Lian mengaktifkan jaring perak raksasa dari langit-langit terowongan yang langsung menyelubungi Jianyu. Ratusan rune menyala di jaring itu, menyerap energi api milik Jianyu. Jianyu menjerit, rasa sakit luar biasa menghantam tubuhnya. Api yang tadinya membakar kota mulai ditarik ke dalam jaring itu, tapi bersamaan dengan itu, jiwanya juga ikut terseret. Qiyue berusaha memutus jaring itu, tapi serangan balik listrik dari rune memantulkannya jauh, menghantam dinding batu. Dengan ini, kata Xuelian datar, aku akan menjualnya kepada Yun Feixian, atau mungkin aku pakai sendiri untuk menaklukkan daratan timur. Jianyu jatuh berlutut, darah menitis dari mulutnya. Kesadarannya hampir lenyap, tapi di dalam dirinya, Tian Shuoye tertawa pelan. Bagus, sekarang lihat siapa sebenarnya musuhmu, bocah. Dan di luar kota Heiyin, Yun Feixian yang sejak tadi memantau dengan teknik langit-langit spiritual tersenyum tipis. Bagus, Xuelian, kau telah memancing naga keluar dari sarangnya. Malam itu, kota Heiyin bukan hanya terbakar oleh api Jianyu, tapi juga oleh pengkhianatan. Xu Jianyu terbangun dalam kegelapan. Ia tak tahu berapa lama pingsan, hanya merasakan tubuhnya terikat oleh rantai perak yang menembus kulitnya, menghisap energi spiritualnya sedikit demi sedikit. Ruangan itu dingin, bau logam dan darah bercampur di udara. Di seberang ruangan, Xuelian duduk di kursi batu menatap sebuah gulungan peta yang dipenuhi tanda merah. Kau bangun? Suaranya datar tanpa emosi. Xue Lian. Jianyu berusaha berbicara, tapi suaranya serak. Kenapa? Kau lakukan ini? Xue Lian menutup gulungan peta, lalu berdiri. Kenapa? Karena dunia ini tak memberi ruang bagi orang lemah. Kau punya kekuatan yang bisa menghancurkan sekte besar sekalipun, dan kau bahkan tak tahu bagaimana memakainya. Aku hanya mengambil apa yang harusnya tidak kau miliki. Jianyu menggeram, mencoba melepaskan diri, tapi rantai itu menyerap setiap percikan kekuatan yang ia hasilkan. Di dalam pikirannya, suara Tian Shuoye bergema. Bodoh, kau benar-benar tak bisa bertahan tanpa aku. Lepaskan aku, biar aku hancurkan semua ini. Diam, balas Jianyu dalam hati, berusaha mengabaikannya. Oh, masih keras kepala? Lihat sekelilingmu bocah, kau sendirian. Gadis itu, Qiyue, dia tak akan bisa menembus pertahanan tempat ini. Dan saat Xuelian selesai, dia akan menjualmu kepada Yun Feixian. Apa kau tahu siapa itu? Raja boneka daratan timur. Begitu dia punya tubuhmu, jiwamu akan dihapus. Kau hanya akan jadi cangkang kosong. Jianyu terdiam, napasnya tercekat. Xuelian mendekat, berhenti hanya beberapa langkah darinya. Kau tahu, katanya pelan, aku bahkan ingin berterima kasih padamu. Api yang kau lepaskan membantuku menghancurkan kota Heiyin. Sekarang, semua orang mengira kau monster. Aku hanya butuh menyempurnakan kekuatanmu, lalu dunia akan sujud pada kakiku. Ia menekan telapak tangannya ke dahi Jianyu.
Rune merah menyala di kulitnya, memaksa energi Tian Shuoye keluar. Jianyu menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Di alam kesadarannya, Jianyu melihat Tian Shuoye berdiri di hadapannya, jelas untuk pertama kalinya. Tinggi, bermata merah darah, dengan rambut perak panjang berkibar. Waktunya berhenti pura-pura, bocah, kata Tian Shuoye sambil berjalan mendekat. Kau bisa mati di sini, atau kau bisa memberiku kendali penuh. Biarkan aku hancurkan mereka, satu persatu. Jianyu mundur selangkah, gemetar. Kalau aku lepaskan kau, aku tak akan jadi diriku lagi. Tian Shuoye tersenyum bengis. Lebih baik jadi iblis yang bebas daripada manusia yang mati sia-sia. Sementara itu, jauh di hutan utara, Qiyue berdiri di hadapan seorang lelaki tua berambut putih. Wajahnya dipenuhi luka lama. Kau yakin ingin menyelamatkannya? Tanya lelaki itu. Aku tak peduli apapun risikonya, jawab Qiyue mantap. Shu Jianyu bukan monster. Jika dunia ingin menghancurkannya, maka aku akan melawan dunia. Lelaki itu menghela napas. Kalau begitu, kau butuh kekuatan yang bahkan sekte langit tak berani sentuh. Tapi ingat, setiap kekuatan punya harga. Qiyue menggenggam pedangnya lebih erat. Aku siap membayarnya. Dan di ruang bawah tanah tempat Jianyu ditawan, Tian Shuoye mengulurkan tangannya. Katakan, Jianyu, apa kau ingin hidup? Shu Jianyu terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Rune merah di dahinya semakin dalam, seperti membakar jiwanya dari dalam. Xue Lian menekan tangannya lebih kuat, wajahnya tenang, namun matanya menyala dengan nafsu menguasai. Di alam kesadaran, Tian Shuoye berdiri di hadapan Jianyu, kini lebih dekat dari sebelumnya. Aura panas menyelimuti ruang kesadaran itu, membuat Jianyu sulit bernapas. Waktu habis, ujar Tian Shuoye, suaranya dalam dan bergema. Beri aku setengah kendali dan kau masih bisa melihat hari esok. Tolak, dan kau akan jadi boneka kosong milik mereka. Jianyu menunduk, tangannya mengepal. Dalam dirinya bergejolak ketakutan, amarah, dan keputusasaan. Ia teringat wajah Qiyue, senyumnya yang jarang ia lihat, namun selalu tulus. Aku belum boleh mati, aku belum boleh membuatnya sendirian. Aku akan memberimu setengah, gumamnya pelan. Tian Shuoye tersenyum bengis, memperlihatkan deretan gigi tajam. Pintar, maka kita berbagi daging dan darah mulai sekarang. Ia meraih tangan Jianyu, dan seketika api hitam meledak di ruang kesadaran itu. Di dunia nyata, tubuh Jianyu bergetar hebat. Rantai perak yang membelenggunya mulai menghitam, retak-retak, seolah terbakar dari dalam. Xue Lian terkejut, mundur selangkah. Apa ini? Mata Jianyu terbuka perlahan. Irisnya kini separuh merah menyala, separuh tetap hitam. Suaranya berat, seperti dua suara berbicara bersamaan. Xue Lian, ia berbisik. Kau akan menyesal menyentuhku. Xue Lian menahan napas, namun kemudian tersenyum tipis. Menarik, jadi inilah kekuatan asli itu? Baiklah, mari lihat siapa yang lebih layak memilikinya. Ia membentuk formasi di udara, memanggil tombak petir biru raksasa. Sementara itu, di hutan utara, Qiyue berdiri di tengah lingkaran ritual yang dipenuhi simbol kuno. Lelaki tua berambut putih duduk bersila di seberangnya. Sekali aku mulai, tak ada jalan kembali, ujarnya. Mulai, jawab Qiyue tanpa ragu. Segera, udara di sekitar mereka bergemuruh. Bayangan naga hitam melingkari langit dan darah Qiyue mulai mengalir ke tanah, menyatu dengan simbol ritual. Rasa sakitnya luar biasa, tapi ia menggigit bibir menahan teriakan. Bagus, kata lelaki tua itu. Jika kau bertahan, kekuatan ini akan jadi milikmu. Jika gagal, tubuhmu akan jadi wadah roh jahat yang kelaparan selama ribuan tahun. Qiyue tak menjawab. Hanya satu pikiran di kepalanya. Jianyu, tunggu aku. Di penjara bawah tanah, Jianyu atau setengah Tian Shuoye merobek rantai dari tubuhnya. Setiap gerakannya meninggalkan jejak api hitam di udara. Xue Lian melancarkan tombak petirnya, tapi Jianyu mengangkat tangan. Menghancurkan serangan itu dengan satu pukulan, ledakannya mengguncang seluruh ruangan. Dari balik tembok, para penjaga berlari panik. Apa yang terjadi di dalam? Xue Lian mulai berkeringat. Ini bukan kekuatan yang bisa dikendalikan manusia biasa. Jianyu melangkah maju, senyumnya setengah manusia, setengah iblis. Kau ingin kekuatanku?
Mari ku beri kau sedikit rasa. Ledakan pertama menghancurkan separuh penjara bawah tanah. Batu-batu raksasa runtuh, tanah bergetar seperti gempa besar. Jianyu atau setengah Tian Shuoye berdiri di tengah puing-puing, tubuhnya diselimuti api hitam yang berputar liar, membentuk sayap kabut di punggungnya. Xuelian melayang di udara, jubah putihnya terkoyak, rambutnya tergerai liar. Jadi, inilah kekuatan terkutuk yang diramalkan leluhur kita. Gumamnya, matanya berkilat dengan rasa gembira dan takut bersamaan. Maka aku akan mengambilnya sekarang. Ia menghentakkan tombak petir biru ke tanah. 1000 kilatan listrik menyebar, menyelimuti ruangan yang tersisa. Langit-langit runtuh, membuka pemandangan langit kelam di atas gunung. Petir dan api hitam bertabrakan, membentuk pusaran energi yang melahap segalanya. Jianyu menatapnya dengan tatapan dingin, suaranya bergema ganda. Kau ingin kekuatan ini? Tahan napasmu, karena kau tak akan hidup lama untuk menikmatinya. Dalam sekejap ia menghilang. Muncul di belakang Xuelian, menghantamnya dengan tinju yang diselimuti api hitam. Xuelian menangkis dengan tombak, tapi dampaknya menghancurkan lengannya hingga darah muncrat. Ia terpental jauh, menabrak pilar batu, memuntahkan darah. Namun, Xuelian tertawa. Darah menetes di bibirnya. Bagus, semakin kuat kau, semakin nikmat rasanya saat aku menghabisimu. Tombaknya berubah bentuk, berlapis rune ungu. Petirnya kini bercampur dengan energi gelap, menciptakan kilatan yang bahkan membakar udara. Ia melesat kembali, menusuk ke arah jantung Jianyu. Jianyu tak menghindar. Api hitam di tubuhnya berkumpul di telapak tangan, membentuk tombak gelap yang memanjang hingga menembus langit. Saat keduanya bertabrakan, bumi terbelah, ledakan energi menghancurkan seluruh markas bawah tanah, melemparkan batu-batu sebesar rumah ke udara. Di tengah kehancuran itu, Jianyu menginjak dada Xuelian, menahannya di tanah yang berlumuran darah. Akhiri saja hidupmu, desisnya, mengangkat tombak hitam ke atas kepala. Tiba-tiba, seruan lirih terdengar di udara. Jianyu, ia menoleh. Dari kejauhan, di atas langit yang gelap, seekor naga hitam raksasa muncul, melilit awan, matanya menyala bagai bara neraka. Di atas kepalanya berdiri seseorang, Qi Yue, dengan jubah hitam bergambar sisik naga, rambut panjangnya berkibar, mata berkilat perak dengan lingkaran hitam. Jianyu tertegun, api hitam di tubuhnya bergetar, seolah mengenali sesuatu pada Qi Yue. Tian Shuoye di dalam dirinya terkekeh puas. Ah, anak itu, dia sudah membuka pintu yang lebih dalam dari yang kau kira. Qi Yue menatap langsung ke arah Jianyu. Aku datang untukmu. Bangun, Jianyu, sebelum api itu menelanmu sepenuhnya. Xuelian yang terjepit tertawa pelan, suaranya serak. Bagus, kini 2 monster muncul di hadapanku. Dunia ini benar-benar akan terbakar. Di balik bayangan hutan, jauh dari arena, sosok berkerudung menatap pemandangan itu. Yun Feixian mengangkat tangannya, memanggil burung gagak hitam yang terbuat dari kabut. Waktu hampir tiba, biarkan mereka saling menghancurkan, lalu aku akan memetik buahnya. Langit bergemuruh. Pertarungan yang akan menentukan masa depan dunia baru saja dimulai. Langit di atas pegunungan itu menjadi merah darah. Naga hitam yang melilit awan meraung, suaranya membuat hutan-hutan di bawahnya berguncang. Qi Yue berdiri di atas kepala naga itu, tubuhnya dikelilingi cahaya perak yang berputar cepat, berlawanan arah dengan api hitam di tubuh Jianyu. Dua kekuatan itu seolah sejak awal ditakdirkan untuk saling menelan. Jianyu menatap Qi Yue tanpa berkedip. Ada sesuatu yang mengguncang dalam dirinya, seperti 2 jiwa yang saling tarik-menarik. Tian Shuoye berbisik di dalam pikirannya, suara licik namun menggoda. Lihat dia, darahmu, nadimu, tapi kau bahkan tak mengenalinya. Biarkan aku yang mengakhiri semuanya dan kau akan bebas dari semua beban ini. Jianyu menggertakkan gigi, mendesah lirih. Diam, api hitamnya membesar, menelan reruntuhan di sekitarnya menjadi abu. Xuelian berdiri kembali meski tubuhnya berlumuran darah. Ia memutar tombak rune ungu itu, setiap ayunan meninggalkan retakan di udara. Menarik, kalian berdua benar-benar bukan manusia lagi. Maka biarkan aku menghapus kalian demi dunia ini. Ia menusukkan tombaknya ke tanah. Dalam sekejap, ratusan pilar petir ungu menjulang dari bumi, mengurung Jianyu dan Qi Yue di dalam medan yang bergetar.
Petir itu tak hanya menghancurkan materi, tetapi juga merobek jiwa, sebuah seni yang telah hilang sejak era para dewa perang. Kiyue melangkah turun dari naga hitamnya, menjejak tanah yang retak. Jianyu, suaranya tenang, namun ada getaran yang menusuk hati. Kendalikan dirimu, atau aku yang akan mengakhirimu. Jianyu mendengus, suara ganda keluar dari tenggorokannya. Kau pikir kau bisa? Dalam sekejap ia menghilang, muncul tepat di hadapan Kiyue, menebaskan tombak hitamnya. Kiyue menangkis dengan telapak tangannya. Ledakan energi terjadi, membentuk gelombang kejut yang merobohkan seluruh pepohonan dalam radius beberapa li. Naga hitam di atas mereka meraung, lalu menukik membungkus Kiyue dengan perisai sisik bayangan. Xuelian melihat celah itu. Mati kalian, ia melompat ke udara. Tombak rune berputar menjadi pusaran badai petir ungu yang turun menghantam mereka berdua. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenai, bayangan besar menjulang di balik awan. Sesosok raksasa hitam setinggi gunung, dengan tanduk melingkar dan mata api. Itu bukan naga, bukan manusia. Itu manifestasi penuh Tian Shuoye. Aku bosan dengan permainan ini. Suara Tian Shuoye bergema, membuat langit retak. Bayangan itu meraih badai petir Xuelian dengan tangan raksasanya, menghancurkannya begitu saja. Petir ungu lenyap, hanya tersisa kehampaan. Xuelian memandang dengan ngeri. Apa itu? Kiyue menatap bayangan itu dengan tatapan tajam. Ini yang kutakutkan. Bayangan raksasa itu membungkuk, wajahnya mendekat ke arah Jianyu. Anakku, lepaskan tubuhmu padaku. Biarkan aku kembali sepenuhnya. Jianyu berlutut, terengah, matanya hitam sepenuhnya. Kiyue melangkah maju, menggenggam bahu Jianyu. Lawan dia, kau bukan dia. Terlambat, suara Tian Shuoye menggelegar. Tiba-tiba, sebuah pisau kabut hitam menembus punggung Kiyue. Ia terbatuk darah, menoleh, dan melihat Yun Feixian berdiri di belakangnya, tersenyum tipis. Terima kasih, bocah. Kau telah membangunkannya sepenuhnya, ucap Yun Feixian, sementara tubuhnya berubah. Kulitnya retak menjadi sisik hitam, sayap kabut terbentang dari punggungnya. Sekarang, mari kita mulai era baru, era tanpa dewa, tanpa manusia, hanya kegelapan abadi. Di langit, ribuan mata hitam terbuka di balik awan. Dunia tampak runtuh. Langit menjadi hitam pekat, dan ribuan mata hitam di balik awan menatap ke bawah seperti dewa-dewa purba yang terbangun dari tidur panjang. Tanah di bawah kaki mereka berguncang, gunung-gunung mulai runtuh perlahan. Kiyue terhuyung ke belakang, darah mengalir deras dari luka di punggungnya. Meski nyeri, matanya tak pernah lepas dari Jianyu yang kini terbungkus pusaran kabut hitam pekat. Nafas Jianyu berat, setiap helaan mengeluarkan api hitam yang melumat tanah di sekitarnya. Jianyu, ingat siapa dirimu, ucap Kiyue serak, setengah memohon, setengah memerintah. Tapi Jianyu tak menjawab. Suara Tian Shuoye yang bergema dari tubuhnya menggetarkan udara. Dia bukan lagi Jianyu. Dia adalah dagingku, wadahku. Dan dunia akan kembali ke keadaan semula, kekacauan murni. Yun Feixian melangkah maju, tubuhnya yang kini dipenuhi sisik hitam berkilau di bawah kilatan petir hitam. Kiyue, katanya dengan nada mengejek, kau tak pernah tahu, bukan, bahwa Jianyu bukan manusia biasa sejak awal, bahwa ibunya adalah adikku. Kiyue tertegun. Apa yang kau katakan? Sakafus, wanita yang kau cintai dulu. Yun Feixian tersenyum dingin. Bai Meilin, dia menghilang karena hamil dengan darah setengah dewa. Jianyu adalah putra Tian Shuoye, dan aku, paman yang seharusnya membimbingnya. Kau bahkan tak tahu kebenaran selama ini. Kata-kata itu menusuk Kiyue lebih dalam daripada luka fisiknya. Ingatan tentang Bai Meilin, senyumnya, matanya muncul di benaknya. Selama ini, semua penderitaan Jianyu, semua kemarahan yang membara di dalamnya adalah hasil dari warisan darah yang tak diminta. Jianyu mengangkat kepalanya perlahan. Mata hitamnya menatap Kiyue dan Yun Feixian bergantian. Aku, putra, iblis. Suaranya pecah, bergema seperti dua suara yang bertabrakan. Tian Shuoye tertawa puas. Terimalah dirimu dan kau akan bebas. Biarkan aku mengambil alih dan kau tak akan pernah merasakan sakit lagi. Namun, di tengah kekacauan itu, sebuah suara lembut bergema di dalam pikiran Jianyu, suara yang sudah lama ia lupakan.
Jianyu, jangan biarkan darah menentukan siapa kau. Itu suara Bai Meilin, ibunya. Tian Shuoye meraung, tutup mulutmu wanita. Kabut hitam di sekeliling Jianyu mengguncang hebat. Retakan muncul di udara, memperlihatkan sekilas pemandangan neraka yang mendidih di balik dimensi mereka. Qi Yue, meski hampir roboh, mengangkat tangannya dan menancapkan jimat perak ke tanah. Cahaya perak menyembur, membentuk lingkaran suci di sekeliling mereka. Jianyu, kau mungkin darah iblis, tapi kau juga darah manusia. Kau pilih sekarang, apakah kau anak ibumu atau boneka Tian Shuoye? Jianyu menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Api hitamnya mengamuk, menghancurkan pilar-pilar batu di sekitarnya. Yun Feixian melompat mundur, takjub sekaligus khawatir. Ini, apa yang terjadi? Tian Shuoye mencoba merasuk penuh, tapi cahaya perak dari jimat Qi Yue menahan sebagian kekuatannya. Dalam detik itu, Jianyu membuka matanya, separuh hitam, separuh perak. Aku, bukan kau. Aku Jianyu. Ledakan energi yang keluar darinya membuat tanah pecah, gunung di kejauhan runtuh, dan langit robek. Bayangan raksasa Tian Shuoye meraung kesakitan. Yun Feixian berteriak marah, bocah bodoh, kau akan menghancurkan kita semua. Namun, Jianyu menatapnya dengan mata dingin. Mungkin itu yang diperlukan. Di balik awan, ribuan mata hitam mulai menghilang satu persatu, tergantikan oleh cahaya perak yang menyinari dunia. Tapi ini baru permulaan, karena Tian Shuoye belum menyerah. Dimensi di sekitar mereka runtuh. Gunung-gunung terbelah, lautan mendidih, dan angin membawa abu dari kota-kota yang hancur. Tian Shuoye, wujud penuh, kini muncul dalam segala kengerian. Tinggi seperti gunung, tubuhnya terbuat dari bayangan dan api hitam. Matanya menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Jianyu berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya bercahaya separuh perak, separuh hitam. Qi Yue terluka parah di sisinya, tapi tetap menatapnya dengan tekad yang membara. Jianyu, ini saatnya kau memutuskan. Kau bukan lagi boneka mereka. Tian Shuoye menggeram, suaranya seperti gemuruh gunung. Serahkan dirimu padaku. Bersama aku, kita akan menghapus dunia ini dan memulai ulang segalanya. Jianyu menutup mata sejenak. Bayangan Bai Meilin muncul di dalam pikirannya, wajahnya lembut namun penuh tekad. Jianyu, jangan biarkan darah menentukan hidupmu. Pilihlah dirimu sendiri. Dengan satu teriakan yang bergema seperti dentuman badai, Jianyu melepaskan seluruh energi gabungan manusia dan iblis dalam dirinya. Api hitam dan cahaya perak menyatu, menciptakan pusaran energi raksasa yang menelan wujud Tian Shuoye. Tian Shuoye meraung, mencoba menahan, tapi kekuatan Jianyu terlalu besar, terlalu murni. Perlahan, bayangan raksasa itu mulai retak, potongan demi potongan memudar ke dalam cahaya perak. Suara Tian Shuoye memudar, hanya meninggalkan gema yang menakutkan. Ini belum berakhir. Yun Feixian yang menyaksikan dari kejauhan terpaksa mundur, wajahnya dingin namun terkalahkan. Bocah itu lebih kuat dari yang kubayangkan. Gumamnya menarik diri ke bayang-bayang, menyimpan dendam untuk kesempatan berikutnya. Ketika pusaran energi mereda, Jianyu jatuh berlutut, napasnya tersengal, tubuhnya hancur separuh. Qi Yue merangkak menghampirinya, memegangi tangannya. Jianyu, kau baik-baik saja? Jianyu menatap langit yang mulai cerah, matanya kini penuh kehangatan manusia, meski masih menyisakan kilatan api hitam di irisnya. Aku hidup, dan kali ini aku memilih jalanku sendiri. Qi Yue tersenyum, air matanya jatuh. Kau memilih hidup, bukan darahmu, bukan kemarahanmu. Itu yang membuatmu berbeda. Di kejauhan, laut kembali tenang, gunung yang runtuh mulai membentuk kembali bentuknya perlahan. Dunia ini telah melewati malam terpanasnya, tapi kehidupan tetap berjalan. Jianyu berdiri menatap cakrawala. Sekali aku marah, lautan bisa terbakar, gunung bisa hancur. Tapi sekarang, aku memilih untuk menjaga dunia ini. Aku, Jianyu, bukan iblis, bukan dewa, hanya aku sendiri. Qi Yue menatapnya dengan senyum hangat. Dan aku akan berada di sisimu selamanya. Di langit tinggi, bayangan Yun Feixian masih mengintai. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa pertarungan ini baru permulaan bagi dunia baru yang kini harus mereka hadapi. Maka berakhirlah kisah api dan kehancuran, dan dimulailah legenda baru,
legenda Xu Jianyu, manusia yang mampu mengendalikan amarahnya, bukan membiarkannya mengendalikan dunia.